السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sampai kita pada ayat yang ke-212. Masih dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zuyyina lilladheena kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladheena amanu walladheena ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah indahkan untuk orang-orang kafir kehidupan dunia, dan mereka memperolok-olokkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa di atas mereka nanti yaumul qiyamah. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hitungan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru billahi wa biayatihi wa rusulihi wa lam yanqadu li syar'ihi annahum zuyyinat lahumul hayatud dunya. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya, yang tidak mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka zuyyinat lahum, diindahkan untuk mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Karena mereka tidak beriman pada Allah wal yaumil akhir, karena mereka tidak beriman dengan berita-berita dalam Quran dan Sunnah tentang hari akhirat, maka fokus mereka hanya pada kehidupan dunia. Zuyyina, diindahkan oleh Allah untuk mereka kehidupan dunia. Fazayyanat fi a'yunihim wa qulubihim, diindahkan dunia di hati mereka dan di mata mereka. Fi a'yunihim, di mata-mata mereka, wa qulubihim, di hati-hati mereka. Faradu biha, akhirnya mereka hanya ridha dengan dunia. Watma'annu biha, dan hanya tentram dengan dunia.
Fasarat ahwa'uhum wa iradatuhum wa a'maluhum kulluha laha. Jadilah mereka hawa nafsunya, kehendaknya, amal perbuatannya semuanya untuk dunia. Tidak ada yang dicari oleh mereka kecuali dunia. Fa'aqbalu 'alaiha, maka mereka pun maju menuju ke dunia, mencari dunia, meniatkan dunia. Wa akabbu 'ala tahsiliha, dan mereka menghabiskan seluruh upaya mereka untuk mendapatkan dunia. Wa 'azzamuha, dan mereka agungkan dunia, mereka besarkan dunia. Wa 'azzamu man syarakahum fi sani'ihim, dan juga mereka membesarkan orang-orang yang bersekutu bersama mereka, yang ikut bersama mereka dalam perbuatan mereka. Wahtaqarul mu'minin, adapun orang beriman direndahkan, dihinakan. Wastahza'u bihim, diperolok-olokkan mereka. Waqalu, dan berkata, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina, apakah mereka diberi oleh Allah kelebihan di atas kami? Ini apakah orang seperti itu? Orang seperti mereka diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan di atas kita? Karena mereka selalu mengukur dengan dunia. Karena mereka selalu mengukur dengan dunia. Kalau mengukur dengan dunia, kebanyakan orang-orang yang berilmu pas-pasan. Dunianya terbatas. Kebanyakan para ulama miskin. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang belum dibayar. Masih digadaikan baju besinya. Sehingga mereka memperolok-oloknya dan menyatakan, lihat, siapa yang diberi kelebihan di antara manusia? Kita yang diberi kelebihan. Mereka diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hadza min dha'fi uqulihim, dan ini karena kelemahan akal-akal mereka. Wa nadharuhumul qasir, dan karena pandangan mereka yang sempit. Pandangannya hanya kepada dunia yang sementara. Pandangannya hanya kepada dunia yang sirna sebentar lagi. Pandangannya hanya pada dunia yang merupakan fata morgana. Dari jauh seperti air, didekati, tidak ada apa-apa. Fa inna dunya darul ibtila wa imtihan. Karena sesungguhnya dunia ini hanya tempat ujian, tempat bala bencana. Wa sayahsulu syaqa fiha, yang manusia seluruhnya akan mendapatkan kesengsaraan di dalamnya. Li ahlil imani wa ahlil kufran, apakah orang beriman ataupun orang kafir akan merasakan. Dikira orang yang kaya raya nggak pernah merasakan sengsara, susah, bingung, stres, sangat. Bahkan mereka dengan kekayaannya tersiksa. Bahkan mereka dengan kekayaannya menjadi susah, menjadi berat, menjadi repot. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yang menyebabkan ketentraman seseorang bukan harta dunia. Tokoh dari Romawi dan Persia melihat Amirul Mukminin, khalifah yang sedang tidur di bawah pohon, mereka kagum dan menggeleng-gelengkan kepala. Adil tak? Engkau berbuat adil. Wa nimta, maka engkau bisa tidur. Mereka terheran karena mereka nggak bisa tidur, gelisah, selalu dijaga dengan pengawal-pengawal di kanan, di kiri, di depan, di belakang, selalu dikawal, selalu dijaga, dan selalu deg-degan. Jangan-jangan saya akan dibeginikan, jangan-jangan saya akan dibunuh, jangan-jangan saya akan diserang. Sedangkan Amirul Mukminin, para khalifah-khalifah, sangat santainya, sangat tenangnya.
Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, bukan karena dunia, tenteramnya karena agama, karena akidah, karena iman yang ada di hatinya. Qala, diselanjutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, adapun dunia darul ibtila, darul imtihan, wa sayahsulu asy-syaqa fiha li ahli al-iman wal kufran. Adapun dunia tempat ujian, tempat bala bencana, tempat kesusahan, masing-masing setiap manusia akan merasakan kesusahan. Ahlul iman ataupun ahlul kufran, orang beriman maupun orang kafir, hanya saja perbedaannya. Balil mu'min fid dunya wa inna lahu makruhun fa innahu yasbir wa yahtasib. Tetapi orang mukmin di dunia, walaupun dia mendapatkan kesusahan, walaupun dia mendapatkan apa yang tidak disukai, tapi mereka punya kesabaran dan punya harapan hisab. Yasbir wa yahtasib. Sabar dan mengharapkan hisab, mengharapkan pahala. Kesabaran dan harapan pahala ini menjadikan bencananya ringan. Fayukhaffifullah anhu, maka Allah ringankan baginya. Biimanihi wa sabrih, karena kesabarannya dan karena keimanannya. Ma la yakunu li ghairihi, apa yang tidak didapat pada orang lain selain mukmin. Kesusahan yang sama didapat. Orang yang mencari dunia capek, orang yang mencari akhirat capek. Masing-masing merasa lelah. Tetapi orang yang ahlu dunia ketika mendapatkan kelelahan dan kesusahan, tidak punya sabar, tidak punya harapan. Maka kecewanya mereka sangat tingginya. Stres mereka. Bahkan sebagian mereka gila. Sebagian mereka bunuh diri. Sebagian mereka betul-betul sempit hatinya. Sedangkan orang mukmin merasakan lelah, merasakan capek, bahkan bisa jadi merasakan kesusahan, musibah-musibah. Tapi karena mereka sabar, karena mereka mengharapkan ada pahalanya yaumul qiyamah, ada hitungannya yaumul qiyamah. Tidak ada satu duri pun yang menusuk kaki kita kecuali ada dosa yang terampuni. Maka yang menengok pun berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, akan menghapuskan dosa insyaallah. Maka rasa sakit, rasa berat tadi terasa ringan, berkurang. Ini perbedaannya. Dunia. Bagi manusia yang mukmin ada kelelahan, bagi manusia yang kafir ada kelelahan. Bagi mukmin ada kesusahan, bagi kafir ada kesusahan. Tetapi bagi orang mukmin ada sabar, ada harapan yaumul qiyamah. Orang kafir tidak ada. Maka lebih berat pada orang kafir. Wa innama sya'an kulla sya'an at-tafdhil al-haqiqi fi ad-dar al-baqiyah. Berarti keutamaan yang benar-benar keutamaan, kelebihan yang benar-benar kelebihan yang hakiki nanti di akhirat, di tempat yang kekal. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat ini, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang yang bertakwa di atas mereka yaumul qiyamah. Tadi disebutkan di awalnya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, orang-orang kafir menganggap indah kehidupan dunia dan mementingkan dunia, mengutamakan dunia, menjadikan tujuan hidupnya hanya dunia. Kemudian memperolok-olok orang beriman. Kamu dapat apa? Meremehkan, merendahkan, memperolok-olok, kamu cari apa? Mereka merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih kaya. Tetapi sesungguhnya keutamaan yang hakiki bukan itu. Orang mendapatkan harta belum tentu bahagia. Orang yang kekurangan harta belum tentu sengsara. Apa salah ucapan saya? Saya ulangi. Orang yang punya harta, kaya raya, belum tentu bahagia. Karena bahagia tidak bahagia itu urusan hati.
Bisa jadi dia dalam keadaan sengsara hatinya, gelisah, susah. Sebaliknya orang yang miskin belum tentu sengsara. Bisa jadi dia tentram, bahagia, gembira hatinya, lapang. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang nerima itu artinya diberi oleh Allah, syukur alhamdulillah. Maka diberi berapapun oleh Allah, mereka akan bersyukur. Dan hatinya senang, tentram. Sebaliknya orang yang tidak nerima dengan pemberian Allah, dikasih berapapun tetap dia tamak, merasa kurang. Kok cuma segini? Kok sedikit sekali? Kenapa kok begini? Terus, walaupun diberi oleh Allah lebih daripada yang lain. Maka yang tadi miskin merasa cukup, merasa kaya, alhamdulillah, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semua ini. Tetapi yang kaya raya tadi merasa miskin, merasa susah, kenapa cuma segini? Mana yang bahagia? Yang syukur atau yang kufur nikmah? Yang syukur yang berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hitungan dunia, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, itu bukan keutamaan yang hakiki. Keutamaan yang hakiki nanti yaumul qiyamah. Dunia ini sebentar, dunia ini fata morgana, dunia ini sekejap mata, selesai. Adapun nanti yaumul qiyamah, darul baqa, hari yang kekal, kehidupan yang abadi. Innama sya'an kulla sya'an wa tafdhil haqiqi fid daril baqiyah. Yang namanya perkara yang terpenting, keutamaan yang hakiki adalah nanti fid daril baqiyah, di negeri yang kekal yaumul qiyamah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah katakan, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang yang beriman nanti akan berada di atas mereka, keutamaannya, ketinggiannya pada hari kiamat. Fayakunul muttaqun fi a'la darajat. Orang-orang yang takwa nanti yaumul qiyamah berada di ketinggian, setinggi-tinggi derajat. Mutamatti'ina bi anwa'in na'imi was surur. Mereka dalam keadaan bernikmat-nikmat di dalam jannah dengan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam kesenangan, berbagai macam perkara-perkara yang mereka sukai. Masya Allah. Wal kuffar tahtahum. Adapun orang kafir di bawah mereka. Fi asfalis safilin, di tempat rendah yang paling rendah. Fi asfalid darakat, di kerak yang paling bawah. Mu'adzabin, dalam keadaan diazab. Bi anwa'il azab wal ihanah, dengan berbagai macam bentuk-bentuk azab, dengan berbagai macam bentuk-bentuk penghinaan. Wasyaqa'is sarmadi, dan kesengsaraan yang terus-menerus. Alladzi la muntaha, yang tidak ada akhirnya, enggak pernah selesai. Fa fi hadhihi al-ayah tasliyatun lil mu'min, maka ayat ini sesungguhnya hiburan bagi orang beriman. Tenang saja, kalian nanti yaumul qiyamah di atas mereka. Tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalian wahai orang yang beriman, yaumul qiyamah nanti di atas mereka, dimuliakan, ditinggikan, diberi berbagai macam kenikmatan yang kekal, abadi. Adapun mereka di bawah, rendah, dihinakan, diazab. Ini hiburan. Di dunia kalian dicemooh oleh mereka, jangan bersedih. Dunia sebentar. Nanti yaumul qiyamah mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasliyatun lil mu'min wa na'yun 'alal kafirin. Hiburan buat orang mukmin dan berita duka atas orang kafir. Na'i, berita kematian, berita kebinasaan. Walamma kanatil arzaqud dunya wal ukhrawiyya la tahsul illa bi taqdirillah. Dan ketika keadaan rizki itu pun sesungguhnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di dunia
apalagi di akhirat. Allah yang menentukan. Bukan semangat kalian mencari dunia kemudian kalian dapat. Tidak. Belum tentu. Maka Allah akhiri ayatnya dengan kalimat wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang memberikan rizki. Allah lah yang menentukan rizki bagi siapapun yang dikehendakinya tanpa hitungan. Walan tunal illa bimasyiatillah. Maka rezeki, harta, dunia tidak mungkin akan didapat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan didapat kecuali dengan kehendak Allah. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Farizqu ad-dunyawi yahsul lil mu'min wal kafir. Maka rezeki dunia Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang kafir. Allah berikan pada semuanya. Rezeki di dunia Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu dunia. Adapun rezeki dalam bentuk iman, warzuqni fahman, rezeki dalam bentuk pemahaman, rezeki dalam bentuk keyakinan, rezeki dalam bentuk hidayah, tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Adapun dunia tidak berkait dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, Allah kasih, Allah tidak cinta pun Allah kasih. Itu dunia. Law kanatid dunya tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, Allah enggak akan berikan pada orang kafir syurbata ma. Allah enggak akan berikan pada orang kafir seteguk air pun kalau ada nilainya. Tapi karena dunia enggak ada nilainya, Allah berikan pada orang kafir, orang mukmin, orang fasik, orang baik, orang yang saleh, orang yang saleh. Allah berikan semuanya rezeki. Karena la tusawi janaha ba'udah. Karena enggak ada nilainya. Sesayap nyamuk pun tidak. Tetapi yang ada nilainya yaitu hidayah, iman, ilmu, maka Allah berikan hanya kepada orang yang Allah cintai. Dalilnya, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, aku beri, kata Allah. Aku akan faqihkan dia dalam agama. Diberikan hidayah, diberikan ilmu. Siapa yang Allah cintai, diberikan ilmu. Adapun dunia Allah berikan pada seluruh jenis manusia. Yarzuqu man yasha. Allah berikan rezeki sekehendaknya tanpa hitungan. Yang kerja dapat, yang tidak kerja pun dapat. Masa Ustaz? Bukan itu nanti mendorong orang jadi malas? Ya. Itu kenyataan. Adapun kita disuruh usaha, itu perkara lain. Disuruh usaha. Tetapi kenyataannya, orang yang dalam keadaan sesat menyatakan rezeki akan datang walaupun saya tidak usaha. Tinggalnya di atas pohon. Nggak mau turun sama sekali. Sufi. Apa yang terjadi? Orang-orang kasihan melihatnya. Kelaparan, kehausan. Akhirnya lewat, ada yang lempar kue, ada yang lempar aqua. Makan, minum. Tapi apakah itu benar? Tidak dibenarkan dalam Islam. Disuruh fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi, cari fadilah dari Allah. Disuruh untuk usaha. Tetapi bicara masalah rezeki, Allah kasih semua. Kalian mencari dunia, dapat dunia. Kita lebih mementingkan akhirat, dapat dunia. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dalam hadis disebutkan ibn Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berikan rezeki buatmu. Unfiq alaik. Hadis qudsi. Atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Anfiq Bilalan wala takhsha min dil arsy iqlalan. Sedekahkan wahai Bilal. Jangan khawatir dari Allah kemiskinan. Dari dil arsy iqlalan. Jangan khawatir kamu jadi sedikit, jadi berkurang. Enggak berkurang harta dengan sedekah. Anfiq. Atau dalam ayat Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan ganti. Bahkan dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, bahwa setiap hari turun 2 malaikat. Anna malakaini yanzilani minas sama sabihati kulli yaumin. Turun 2 malaikat dari langit ke dunia di setiap pagi. Yang satu berkata, Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak gantinya. Kemudian berkata, Allahumma a'ati mumsikan talafa. Yang satu lagi berkata, Allahumma berikan orang yang menahan hartanya, berikan talafa. Dan talaf, hilang atau hancur hartanya. Didoakan kejelekan bagi yang bakhil. Didoakan barakah. Didoakan agar diganti orang yang berinfak. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya harta kita, kekayaan kita, punya kita, itu adalah yang kita makan dan kita pakai. Selebihnya punya orang lain. Yaqulu ibn Adam, ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab sahih. Yaqulu ibn Adam mali mali, anak Adam berkata hartaku hartaku. Wa halaka min malik illa ma akalt. Tidaklah merupakan hartamu kecuali yang kau makan, kemudian kau habiskan. Kecuali yang kau pakai sampai kau hancurkan. Ini sampai hancurnya barang-barang yang dipakai. Wa ma tasaddaqta fa amdait, dan apa yang kamu sedekahkan dan kemudian dia terus tersimpan. Wa ma siwa dzalik fadhahibun, adapun selain itu akan hilang dan akan diwarisi oleh orang lain, oleh manusia. Ya Pak ya. Orang kaya mobilnya 5 atau 10 atau 100 mobilnya. Emang bisa dipakai bareng-bareng? Enggak. Ya satu yang dipakai. Yang lain nganggur. Atau dipakai orang lain. Rumah mewah ada 14. Dia pakai berapa? Ya enggak mungkin dipakai semua. Dipakai satu. Itu pun satu kamar. Yang lain nganggur. Siapa yang nikmati? Pembantunya. Penjaga rumahnya yang menikmati rumahnya. Demikian pula makanan semeja panjang lengkap segala macam makanan ada. Apakah bisa dimakan semua? Tidak. Dimakan secukupnya, kenyang berhenti. Sisanya orang lain yang makan. Mali, mali, hartaku, hartaku, triliunan rupiah atau dolar. Hartamu. Wa ma maluka illa ma akalta. Tidaklah merupakan hartamu kecuali yang kau makan kemudian habis, atau yang kau pakai sampai rusak, atau yang kau sedekahkan, itu yang akan kekal. Yang dipakai sampai lusuh, yang dimakan sampai habis, yang disedekahkan tersimpan sampai yaumul qiyamah. Wa ma siwa dzalika fadhahib, adapun selain itu akan hilang. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Akan diwariskan pada anak cucunya. Dia mati, belum menghabiskan hartanya yang triliunan rupiah tadi. Setelah itu diwariskan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya mendapatkan warisan. Kadang mendapatkan kebaikan, kadang mendapatkan kejelekan. Bertikai mereka, bunuh-bunuhan mereka karena masalah triliunan tadi. Jadi bencana. Maka barakallahu fikum. Allah yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab.
Dan yang namanya keutamaan yang sebenar-benarnya keutamaan adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa amma rizqul qulub minal ilmi wal imani wa mahabbatillah. Adapun rizki dalam bentuk rizki hati, dari keilmuan, keimanan, hidayah, kecintaan kepada Allah, khasyah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan sejenisnya, itu hanya diberikan pada orang-orang yang Allah cintai. Fadzalika la yu'tiha illa man yuhib, fala yu'tiha illa man yuhib. Tidak akan Allah berikan kecuali kepada yang dicintai saja. Maka jangan jadi tolok ukur utama atau tidak utama dunia. Jangan jadi tolok ukur untuk mengukur seorang mulia atau tidak mulia, utama atau tidak utama, atau dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Jangan jadi ukuran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia ketika diberi ujian dengan harta, diberi kecukupan kekayaan, berkata Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, Allah kurangi rezekinya, kemudian dia berkata Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Itu cara berhitung yang salah. Kenapa diukur dengan masalah dunia? Allah jadikan miskin orang yang paling dicintainya, itu Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan kaya raya orang yang paling menentang Rasulullah SAW, itu Walid ibn al-Mughirah, yang kekayaannya ada di Syam dan di Yaman, yang dua musim yang berbeda. Kalau di sana musim panas, di sini musim dingin, di sini musim dingin, di sana musim panas, sehingga panennya selalu setiap saat. Tetapi toh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Walid ibn Mughirah. Kekayaan dan kemiskinan tidak menjadi tolok ukur kalau Allah memuliakan atau menghinakan, sama sekali. Maka hendaklah kita sabar ketika mendapatkan kesusahan, dan kita syukur ketika mendapatkan kebaikan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.